Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arif Makaila dan 221417111. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Maroli Selombanua STM SI. Di sini dengan judul Sistem Transmisi Manual pada Motor dan Mobil. Daftar isinya. Yang pertama ada pengertian transmisi manual motor, komponen transmisi manual motor, fungsi transmisi manual motor, cara kerja sistem transmisi manual motor, sejarah transmisi manual motor, kemudian komposisi transmisi manual mobil, jenis transmisi manual mobil, cara kerja sistem transmisi manual mobil, dan fungsi sistem transmisi manual mobil. Ini saya akan masuk ke bab sistem transmisi manual pada motor. Apa itu sistem manual? Transmisi manual adalah sistem transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi. Sepeda motor yang bertransmisi manual mengharuskan kita untuk mengatur gigi sendiri sehingga kecepatan motor tergantung dari gigi yang kita pilih. Jadi motor dengan transmisi manual lebih hemat bahan bakar dan lebih siap digunakan untuk medan jalan menanjak, menurun, ataupun landai. Selanjutnya, komponen utama pada sistem transmisi. Yang pertama ada input shaft. Input shaft yaitu sebuah tangkai besi berupa silinder yang terletak pada kartu kopling motor. Fungsi ini fungsi, fungsi ini adalah menangkap perputaran dari kopling dan meneruskannya ke gear di dalam transmisi. Kedua, ada input gear. Input gear adalah roda gigi yang terletak dan melekat pada input shaft. Komponen transmisi manual seperti sepeda motor ini berperan sebagai gigi pemutar yang digunakan untuk menggerakkan roda gigi komputer. Yang ketiga yaitu output shaft. Output shaft adalah tangkai besi berupa silinder yang terletak di belakang. Meskipun berada di belakang input gear, output shaft tidak terhubung dengan input shaft. Kecepatan putar input shaft tidak mempengaruhi kecepatan putar output shaft. Output shaft dan roda gigi pengubah peristiwa diletakkan bersama. Yang keempat yaitu output gear. Output gear berperan sebagai driven gear yang memutar rantai agar motor dapat bergerak. Gigi output biasanya terletak di luar gearbox karena terhubung dengan rantai motor. Yang kelima yaitu skid gear. Skid gear adalah komponen transmisi manual sepeda motor yang terletak atau dipasang sejauh output gear. Kecepatan putar skid gear tidak mempengaruhi putaran output shaft karena skid gear tidak terhubung dengan output shaft. Namun, selalu terhubung dengan roda gigi konter. Ketika motor dinyalakan, skid gear akan berputar karena konter gear berputar. Yang keenam yaitu counter gear. Counter gear adalah roda gigi yang berperan sebagai distributor. Fungsinya adalah menyalurkan putaran dari gear ke masing-masing speed gear. Jumlah roda gigi pada counter gear tergantung pada jumlah speed gear. Revisi percepatan 4 gigi counter dan 1 gigi input yang memiliki diameter yang berbeda. Yang ketujuh yaitu sliding gear. Sliding gear merupakan roda gigi yang terhubung dengan kecepatan putar sliding gear sama dengan kecepatan putar output shaft. Sliding gear diberi nama karena bisa berubah slide. Pergerakan pergeseran roda gigi pada sliding gear ditunjukkan agar roda gigi ini dapat terhubung dengan salah satu speed gear. Lokasi sliding gear berada di antara dua speed gear. Sliding gear berperan sebagai pemilik percepatan. Yang kedelapan yaitu ada transmisi. Tuas transmisi adalah salah satu komponen dari transmisi manual sepeda motor yang berperan
untuk mengatur percepatan transmisi. Komponen transmisi ini umumnya cukup sederhana karena hanya bergerak naik dan turun. Yang kesembilan ada selector arm. Selector arm adalah lengan yang terletak setelah tuas transmisi yang akan bergerak setelah Anda menekan atau mengangkat tuas transmisi. Bentuk dari lengan ini memiliki dua pengait yang berada di atas dan bawah. Fungsi pengait ini adalah untuk menggerakkan selektor. Yang ke-10 adalah overshift arm. Lengan ini terletak berseberangan dengan selektor arm dan berfungsi untuk menghentikan putaran selektor drum agar tidak berlebih. Overshift arm terhubung dengan tuas transmisi. Sehingga saat tuas transmisi ditekan, dua lengan ini akan mengarah ke atas. Yang ke-10 ada arm return spin. Setelah menekan tuas transmisi, tuas akan kembali ke posisi awal. Hal yang sama juga terjadi pada selector arm dan overshift arm. Dua komponen ini akan kembali ke posisinya masing-masing. Untuk mencegah putaran yang berlebihan pada selector drum, kedua lengan ini memiliki kekuatan untuk kembali ke posisi semula. Yang ke-12 ada selektor pin. Selektor pin adalah suatu tangkai kecil yang terletak di drum. Komponen transmisi manual sepeda motor ini berfungsi sebagai media untuk memutar selektor drum. Saat transmisi digerakkan, selektor arm akan menggerakkan bagian ini sehingga selektor drum dapat berputar. Yang ke-13 ada selektor drum. Selektor drum adalah komponen khusus dalam proses peralihan gigi pada transmisi manual sepeda motor. Komponen ini bekerja dengan berputar-putar. Namun, pada permukaan drum terdapat benang atau jalur yang berliku. Jalur ini berfungsi sebagai tempat shift fork. Sehingga saat drum berputar-putar, shift fork akan bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai jalur. Gerakan ini digunakan untuk mengalihkan sliding gear. Yang ke-14 ada shift fork. Komponen terakhir pada transmisi manual sepeda motor adalah shift fork yang berfungsi untuk mengalihkan status leading gear agar dapat terhubung dengan salah satu gear speed gear agar dapat terhubung dengan salah satu speed gear. Pada satu unit transmisi manual dapat ada 3 shift fork untuk transmisi 5 kecepatan dan 2 shift fork untuk transmisi 4 kecepatan. Selanjutnya ada fungsi transmisi manual secara umum dan di antara itu yang pertama memindahkan tenaga dari mesin ke roda, yang kedua memastikan mesin tetap hidup meskipun motor diam atau dalam posisi netral, yang ketiga memudahkan proses awal kendaraan berjalan, yang keempat memudahkan kendaraan untuk melintas area-area menanjak. Transmisi sendiri sebenarnya hanya terdiri dari beberapa roda yang saling berkaitan, namun setiap roda gigi memiliki jumlah mata gigi yang berbeda-beda. Hal tersebut menghasilkan efek gear ratio yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya ada cara kerja sistem transmisi manual pada sepeda motor. Yang pertama, pada posisi netral. Pada posisi netral, kedua akan berada pada alur posisi tengah, sehingga shifter tidak condong ke kanan atau ke kiri, tidak akan condong ke kanan dan ke kiri, atau dengan kata lain, tidak ada roda gigi yang berhubungan, sehingga putaran mesin tidak mampu diteruskan ke roda. Kemudian pada saat penambahan gigi, saat menanjak tuas gigi, saat menginjak tuas, maka tuas tersebut akan menggerakkan selektor arm dan opposite selektor, sehingga kedua lengan ini akan bergerak ke atas. Pergerakan ke atas pada lengan ini akan mendorong selektor pin. Akibatnya selektor pin dan selektor drum berputar. Putaran drum akan memindahkan posisi alur.
Sehingga shifter gigi satu dan 2 akan bergeser untuk berkaitan dengan roda gigi kecepatan satu. Saat kita melepas injakan atau ketika tuas gigi kembali ke posisi semula, selektor arm dan overshoot arm juga akan kembali turun. Namun karena bagian luar dari arm ini landai, maka pergerakannya tidak sampai membuat selektor arm kembali ke posisinya. Di pangkal selektor shift juga terdapat rhythm spring sebagai sehingga lengan ini bisa mengembang ketika kembali dari posisi atas ke posisi semulanya. Selanjutnya yaitu sejarah transmisi manual. Sejarah transmisi manual pada tahun 1894 dibuat oleh Louis Rennes Passat dan Emile Levasseur di Prancis dengan transmisi 3 percepatan. Pada tahun 1898, pembuatan mobil Louis Renault menggunakan transmisi 3 percepatan. Penggantian poros penggerak dan menambahkan jarak roda belakang meningkatkan kinerja transmisi manual. Pada tahun 1928, Cadillac mengenalkan transmisi manual. Sesungguhnya disinilah transmisi manual pertama tercipta. Sementara pada tahun 1908 dikembangkannya transmisi otomatik oleh saudara laki-laki Sturtevant di Boston, di Amerika dengan 2 percepatan. Dan terus dilakukan perkembangan tahun 1934 oleh Rosalind Shifter. Pada tahun 1937, Oldsmobile mulai mengembangkan transmisi semi-otomatik 4 kecepatan yang disebut automatic safety transmission. Oke, selanjutnya masuk ke bab sistem transmisi manual pada mobil. Komponen-komponen transmisi pada mobil, yang pertama adalah main gear. Komponen ini berada di main shaft yang memiliki perantara bearing. Jumlahnya sendiri menyesuaikan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi dari main gear adalah membuat tingkat kecepatan gear ratio dan counter gear sesuai. Yang kedua yaitu counter gear. Komponen kedua adalah beberapa gear yang dijadikan satu dan jumlahnya juga menyesuaikan tingkat kecepatan. Fungsinya adalah untuk memindahkan putaran dari main drive gear atau input shaft ke main gear dan menciptakan gear ratio. Yang ketiga yaitu input shaft. Letaknya menjadi satu dengan main drive yang fungsinya adalah untuk memindahkan putaran dari clutch ke arah counter gear. Yang keempat ada main shaft. Fungsi dari komponen ini adalah untuk output transmisi dan pemasangan main hook set. Hubungan komponen ini dapat berputar bebas bersama dengan input shaft karena dihubungkan dengan bearing. Yang kelima ada reversi idler gear shaft. Yang satu ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara main reverse gear dan counter gear. Tujuannya agar putaran dari main reverse gear dapat berlawanan dari input shaft. Yang keenam ada interlock system. Komponen utama terakhir ini berfungsi untuk transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatan, karena gear ratio dari masing-masing main gear berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem transmisi manual pada mobil. Pertama ada jenis leading mesh. Jenis yang pertama ini digunakan pada transmisi manual yang memiliki prinsip kerja lebih sederhana. Cara kerjanya adalah menggerakkan roda gigi untuk bisa mengatur kecepatan dari output. Leading mesh tersendiri ini sudah tidak digunakan karena ketika terjadi putaran tinggi, maka dua roda gigi yang dikaitkan hasil putarannya akan berbeda. Hal inilah yang menimbulkan perpindahan gigi halus. Tentu akan
pengemudi. Yang kedua ada jenis constant mass. Jenis sistem transmisi ini membutuhkan kopling untuk proses perpindahannya dari poros input ke output. Prosesnya sendiri memanfaatkan keterkaitan roda gigi yang tetap. Jika dilihat dari cara kerjanya, lebih rumit dari sebelumnya karena saat mesin hidup, poros input akan memutar counter gear. Dampaknya, output gear yang terhubung mengambang dan ketika berputar, justru poros output tidak akan berputar. Yang kedelapan ada jenis synchromesh. Synchromesh. Sebagian besar kendaraan justru memiliki jenis transmisi synchromesh karena perpindahan giginya lebih halus. Jika dilihat cara kerjanya sangat mirip dengan constant mesh, hanya saja terdapat komponen ring synchronisher ada di clutch hook. Fungsi dari komponen tersebut adalah untuk menyamakan putaran hook slip dengan output gear ketika keduanya belum terkait. Hasilnya ketika Anda melakukan perpindahan pada mobil manual akan halus. Jenis CVT, Continuously Variable Transmission, juga jadi jenis sistem transmisi mobil matic yang perpindahannya secara variabel. Perlu dua gear yang memiliki variabel diameter dan dihubungkan menggunakan belt. Ketika diameter drive mengecil, driven ini akan memiliki gear yang diameternya lebih besar. Ketika drive gear membesar, maka drive gear akan mengecil. Hasil putaran outputnya akan disamakan dengan input yang ada di mesin. Selanjutnya yang kelima ada jenis automatic gear shift. Mobil otomatis juga memiliki jenis transmisi automatic gear shift. Konsepnya sendiri adalah mengintegrasikan aktuator hidrolik yang operasionalnya melalui kontrol unit atau ECU dan juga transmission control modul atau TMC atau TCM. Kedua komponen tersebut berfungsi untuk mengontrol kinerja kopling serta perpindahan gigi yang sesuai dengan putaran mesin. Apabila dilihat dari cara kerjanya, mirip dengan transmisi manual, hanya saja tidak ada pedal ketiga. Baik, selanjutnya ada cara kerja sistem transmisi. Transmisi manual bekerja pada prinsip yang sederhana dengan menggunakan rasio roda. Baik, yang selanjutnya ada cara kerja sistem transmisi. Transmisi manual bekerja pada prinsip yang sederhana dengan menggunakan rasio roda gigi. Sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Transmisi mobil manual juga menganut transmisi momen, menganut prinsip momen. Artinya, dengan perbandingan roda gigi akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin saat mengendarai. Seperti contohnya saat mobil melewati jalan yang menanjak, seperti contohnya, saat mobil melewati jalan yang menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban yang ada. Torsi didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar melalui transmisi sehingga didapat torsi yang lebih besar pada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan akan ditingkatkan. Pada persneling transmisi terdapat pula kode huruf dan angka. Adapun untuk eh, artinya adalah huruf N mempunyai arti mesin dalam kendaraan netral, dalam artian mesin dan transmisi tidak terhubung. Kemudian ada angka 1 sampai dengan angka 6. Ada juga yang hanya sampai angka 4 atau 3. Gigi 1 merupakan gigi yang digunakan saat mobil baru akan jalan. Idealnya kecepatan maksimal untuk gigi 1 sampai dengan 20 km per jam.
Kemudian untuk gigi 2 berfungsi untuk menjalankan mobil di kecepatan 20 sampai 35 km per jam. Sedangkan gigi 3 umumnya digunakan untuk keadaan jalan mulai lancar dengan kecepatan 35 sampai 45 km per jam. Selanjutnya, untuk gigi 4 dan 5 umumnya digunakan saat melewati jalanan yang panjang dan bebas hambatan, seperti di jalan tol. Batas kecepatan untuk gigi 4 idealnya 45 km per jam. Sedangkan gigi 5 bisa sampai 100 km per jam. Kemudian untuk gigi R berfungsi jika mobil akan berjalan mundur. Selanjutnya, fungsi sistem transmisi manual. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi. Yang pertama yaitu menurunkan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling poros propeller. Fungsi kedua adalah menciptakan momen yang menyesuaikan kebutuhan baik itu dari sisi beban dan kondisi jalan. Ketiga adalah membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Fungsi keempat adalah memungkinkan kendaraan berada di posisi terlebih berhenti meskipun mesin masih menyala. Baik itu mobil manual dan otomatis memiliki transmisi yang berbeda. Terletak pada bagaimana cara perpindahan gigi atau transmisi dilakukan. Pada mobil manual, perpindahan gigi harus dilakukan dengan manual menggunakan Snelling atau gearbox. Ada tiga jenis perpindahan transmisi pada mobil manual, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan single mesh. Mobil otomatis memiliki perpindahan transmisi karena mengandalkan gearbox. Cara penggunaan, mobil otomatis hanya perlu menginjakkan pedal gas pada kaki kanan dan rem pada kaki kiri saja, tanpa adanya transmisi. Kemudian, pengemudi tidak bisa menciptakan momen atau kecepatan yang berbeda-beda. Baiklah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.